Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Niswati Hasanah dengan NIM 22241054, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Sains Teknik dan Terapan di Universitas Pendidikan Mandalika. Nah, baik, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema peran dan fungsi komponen jaringan komputer. Dalam dunia modern yang serba terhubung, jaringan komputer memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, kantor, sekolah, dan tempat lainnya. Tapi apa itu sebenarnya jaringan komputer? Jika ada teman-teman yang tahu tentang apa sih jaringan komputer itu, bisa di komen di video ini. Baik, saya akan menjelaskan apa sih itu sebenarnya jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang memungkinkan dua atau lebih perangkat komputer untuk berkomunikasi dan berbagai sumber daya agar jaringan berfungsi dengan baik. Diperlukan sebagai perangkat jaringan komputer yang bekerja bersama. Sekarang pembahasan yang pertama, pengertian jaringan komputer. Secara sederhana, jaringan komputer adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan komputer untuk saling berkomunikasi dan berbagi data. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan memungkinkan akses bersama ke sumber daya seperti file, printer, dan koneksi internet. Pembahasan yang kedua, yakni komponen jaringan komputer. Komponen jaringan komputer terdiri dari 8 komponen, yakni yang pertama router, switch, modem, access point, kabel jaringan, network interface card atau NIC, server, dan firewall. Yang pertama, router. Router adalah sebuah perangkat untuk meneruskan internet ke klien yang terhubung dengan server. Router ini mengarahkan lalu lintas data di antara berbagai jaringan. Di rumah, router menghubungkan jaringan lokal ke internet. Sedangkan di kantor, router yang lebih canggih mengelola lalu lintas data di antara berbagai departemen dan internet. Yang kedua, switch. Switch adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal atau LAN. Nah, switch bekerja dengan mengarahkan data ke perangkat yang dituju dalam jaringan sehingga meningkatkan efisiensi dan kecepatan komunikasi data. Nah, yang ketiga, modem. Modem adalah alat untuk menghubungkan ke internet. Modem mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat ditransmisikan melalui kabel telepon atau kabel TV. Sebaliknya, modem juga mengubah sinyal analog yang diterima menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh komputer. Yang keempat, access point. Access point memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan kabel. Ini sangat penting di lingkungan di mana mobilitas dan fleksibilitas menjadi kunci seperti di perkantoran atau tempat umum. Dan yang kelima, kabel jaringan.
Media kabel dalam jaringan dikenal dengan istilah kabel Ethernet atau kabel UTP. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan satu sama lain, memastikan transfer data yang cepat dan stabil. Dan yang keenam, Network Interface Card atau NIC. NIC adalah perangkat keras jaringan komputer yang memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan. Setiap komputer yang ingin terhubung ke jaringan memerlukan NIC, baik itu terintegrasi dalam motherboard atau sebagai kartu eksternal. Yang ketujuh, server. Server adalah komputer yang menyediakan layanan untuk komputer lain dalam jaringan, seperti berbagi file, hosting website, atau mengelola email. Server memiliki peran sentral dalam manajemen dan distribusi sumber daya dalam jaringan. Yang ke-8, firewall. Firewall adalah perangkat yang mengontrol lalu lintas jaringan, melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan potensi serangan. Nah, firewall dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Pembahasan yang ketiga yaitu skema desain pembangunan jaringan. Pembangunan jaringan komputer tidak bisa sembarangan. Skema desain pembangunan sebuah jaringan komputer dikenal dengan istilah topologi jaringan, yang menentukan bagaimana perangkat-perangkat tersebut diatur dan dihubungkan satu sama lain. Pilihan topologi akan mempengaruhi kinerja, stabilitas, dan kehandalan jaringan. Nah, pembahasan yang keempat yakni perangkat yang dibutuhkan jaringan. Untuk membangun jaringan komputer yang fungsional, berbagai perangkat diperlukan, termasuk router, switch, modem, access point, kabel jaringan, NIC, server, dan firewall. Nah, masing-masing perangkat memiliki peran dan fungsinya sendiri dalam memastikan jaringan bekerja dengan baik dan aman. Nah, dan pembahasan yang kelima, implementasi dan manfaat jaringan komputer. Setelah memahami komponen-komponen utama, penting juga untuk mengerti bagaimana mengimplementasikan jaringan komputer dan manfaat yang diperolehnya. Implementasi jaringan yang baik akan meningkatkan efisiensi operasional, memungkinkan berbagai sumber daya yang lebih baik, dan memfasilitasi komunikasi yang lebih aman dan efektif. Pembahasan yang keenam, masa depan jaringan komputer dengan perkembangan teknologi. Jaringan komputer juga terus berevolusi. Konsep seperti Internet of Things atau LOT dan 5G membawa perubahan signifikan dalam cara kita membangun dan menggunakan jaringan. Di masa depan, kita akan melihat jaringan yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih terintegrasi dengan berbagai perangkat pintar di sekitar kita. Baik,
Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Memahami peran dan fungsi komponen jaringan komputer sangat penting untuk membangun dan memelihara jaringan yang efisien dan aman. Dengan berbagai perangkat jaringan komputer yang bekerja bersama, kita memastikan komunikasi yang lancar, akses data yang cepat, dan perlindungan dari ancaman luar untuk kita yang ingin memperdalam pengetahuan tentang jaringan komputer. Untuk kita yang ingin memperdalam pengetahuan tentang jaringan komputer dan teknologi lainnya, kita akan melanjutkan pendidikan tinggi di program studi pendidikan teknologi informasi. Dari penyampaian materi yang telah saya sampaikan, apakah teman-teman sudah mengerti? Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal dan evaluasi singkat kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa fungsi utama dari sebuah router dalam jaringan komputer? Soal yang kedua, komponen jaringan mana yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan kabel? Soal yang ketiga, apa peran server dalam sebuah jaringan komputer? Nah, soal yang keempat, jelaskan secara singkat apa itu jaringan komputer dan tujuannya. Soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan fungsi dari 3 komponen jaringan komputer yang paling penting menurut Anda. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan topologi jaringan dan mengapa penting dalam pembangunan jaringan komputer? Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.